Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Pauji, NPM 181000141 dari kelas C, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, akan mempresentasikan hasil proposal buatan saya. Oke. Yang pertama, pendahuluan atau latar belakang dari proposal ini. Yang pertama, sebelum mengetahui latar belakang sesungguhnya, kita ini harus mengetahui apa itu sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling menghubungkan dari yang jauh, dari yang dekat, dan kita bisa menghubunginya hanya dengan melalui HP pintar, seperti itu. Sosial media menghapus batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dimungkinkan untuk berkomunikasi dimanapun mereka berada dan kapanpun juga. Nah, yang selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan diminta untuk melakukan perbuatan seksual tersebut, dan pelecehan seksual itu bisa berupa lisan ataupun fisik. Nah, nah, pelecehan seksual itu bisa membuat seseorang yang terkenanya merasa tersinggung, merasa malu, atau terintimidasi, di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi kondisi yang ada. Karena tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Nah, selanjutnya, lalu apa hubungan media sosial dan pelecehan seksual? Akhir-akhir ini, pelecehan seksual bukan hanya terjadi secara langsung, namun juga bisa terjadi di media sosial, yang mana eh, bahkan Komnas Perempuan tahun 2019 mempunyai data bahwa terjadi 4.898 kasus pelecehan seksual seperti itu. Dengan maraknya pelecehan seksual akhir-akhir ini, membuat saya terpikir untuk membahas isu ini. Lalu juga, belum adanya regulasi khusus yang mengatur pelecehan seksual di media sosial. Yang saya lihat, setiap ada kasus seperti pelecehan seksual di media sosial itu akan dikaitkan dengan UU Pornografi atau UU ITE, yang mana itu pun harus dikaitkan. Jadi tidak ada undang-undang langsung yang membahas kalau kita melakukan pelecehan seksual di media sosial akan mendapatkan hukuman pada pasal, pada undang-undang, tahun, berapa dendanya, itu belum ada. Hanya dihubungkan kepada UU Pornografi saja ataupun UU ITE. Kerangka pemikiran, di sini kerangka pemikiran saya berawal dari yang pertama adalah Pancasila, karena dalam Pancasila yang sebagai dasar negara itu mempunyai falsafah kehidupan berbangsa dan merupakan ideologi nasional. Dalam isinya, salah satu nilai Pancasila bermuatan mengenai nilai beragama, yaitu pasal 1, ketuhanan yang Maha Esa. Dan jika melihat maraknya perilaku menyimpang, yaitu pelecehan seksual, itu berarti sudah menyimpang dari pasal 1 kita itu, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau kita ini manusia beragama, manusia yang mempercayai akan Tuhan, kita ini akan mempunyai adab dan etika dalam berkehidupan. Yang di mana kalau kita melakukan pelecehan seksual yang itu merugikan orang lain, itu berarti kita ini sudah melanggar dari pasal 1, yaitu keyakinan kita pada agama, seperti itu. Yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini pertama adalah spesifikasi penelitian digunakan saya adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, lalu menyangkut penegak hukum dalam eksekusi terhadap putusan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dan perlindungan terhadap korban. Nah, lalu dihubungkan dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Lalu metode pendekatan yang saya gunakan adalah penelitian dari yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dalam metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Itu maksudnya menitik beratkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti perundang-undangan, bahan hukum sebenarnya seperti artikel dan putusan hakim.
Oke, yang selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana gambaran korban pelecehan seksual di media sosial. Bentuk-bentuk pelecehan di media sosial itu adalah sangatlah banyak. Salah satunya contohnya yang akan saya sebutkan adalah dengan pelecehan dengan mengobjektifikasi wanita. Jadi ketika misalkan wanita ini bermaksud di media sosial itu men-share soal bagaimana dia menari atau dia menunjukkan pakaiannya, tapi yang berkomentar itu justru malah malah terfokus pada bagian-bagian tubuh pada wanita tersebut dan mengomentarinya, melontarkan pernyataan di komentar. Lalu ada juga mengirim gambar alat vital. Yang dimaksud itu ada manusia-manusia atau masyarakat yang dengan sengaja dan sadar namun menggunakan akun palsu mengirim gambar alat vitalnya kepada beberapa wanita. Lalu yang selanjutnya selanjutnya ada juga doxing. Doxing ini merupakan istilah yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin dan yang bersangkutan. Maksudnya di sini tuh bisa contohnya bisa saja terjadi seperti revenge porn. Revenge porn itu balas dendam porno. Jadi seseorang men-share foto atau video telanjang seseorang tanpa izin orang tersebut lalu menyebarluaskannya di internet sebagai untuk alasan balas dendam seperti itu. Itu gambaran korban pelecehan seksual di media sosial. Lalu selanjutnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di media sosial? Biasanya faktor-faktor yang menjadi faktor utama di media sosial itu antara lain adalah kurangnya pendidikan. Ah, itu bisa terlihat karena kalau orang yang mempunyai pendidikan yang cukup, yang mana dia itu mempunyai adab dan etika, belajar adab dan etika, tidak akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah kurangnya ketegasan hukum yang tadi itu, karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur dan hukuman yang berat, maka pelecehan seksual di media sosial itu masih dianggap umum dan biasa oleh orang-orang. Namun, kalau kita ingin mengadukannya, itu bisa dihubungkan dengan UU Pornografi atau ITE. Lalu perasaan tidak berdaya. Biasanya orang yang melakukan hal seperti itu, pelecehan seksual di media sosial, mempunyai keterampilan sosial yang buruk. Karena mereka itu tidak pernah merasa puas dan mencari kepuasan di media sosial. Salah satunya adalah dengan melampiaskan pada orang-orang yang dikenal, pada wanita-wanita yang dikenal dengan cara melecehkannya. Lalu ada juga masalah seksual seperti yang tadi mengirim gambar alat vital kepada orang yang tidak dikenal itu tidak normal. Makanya ada beberapa orang yang dalam dirinya itu ternyata dia itu mempunyai kelainan seksual. Dengan melakukan hal itu dia tuh merasa puas, merasa meningkatkan gairahnya dan caranya adalah seperti itu. Lalu yang terakhir, bagaimana undang-undang dalam menangani perlindungan pelecehan seksual di media sosial? Undang-undang menangani pelecehan seksual di media sosial saat ini itu menggunakan UU nomor 4 tentang pornografi yang di dalamnya itu membahas soal-soal dilarangnya orang untuk meng-share, menyimpan gambar-gambar pornografi di internet. Dan ada juga UU ITE yang mana di dalamnya itu membahas tentang batas-batas orang bisa interaksi di media sosial. Seperti jika ada orang yang melakukan revenge porn atau menyebarkan eh, video atau foto porno seseorang di internet, dia itu akan terkena UU ITE karena menyebarluaskan informasi yang orangnya tidak setuju seperti itu. Oke, kesimpulan dan saran. Saran saya untuk melakukan atau menghindari pembenahan yang harus dilakukan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan perilaku menyimpang ini, yaitu pelecehan seksual di media sosial. Salah satunya adalah meratakan pendidikan terlebih lagi depan pelajaran etika dan adab, yang mana itu mungkin bisa dimasukkan dan diajarkan dalam pelajaran agama, seperti itu. Dan juga yang tadi itu, masalah utamanya adalah membuat aturan khusus yang akan membahas pelecehan seksual di media sosial. Karena jika pelecehan seksual secara langsung itu sudah ada pasalnya, namun pelecehan seksual secara media sosial belum ada.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.